Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Amalia dengan NPM 190310101065. Dalam video ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal final mata kuliah Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah kelas F. Yang pertama, buatlah skema pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pada pengadaan tanah. Berikut adalah skema tahapannya berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Lalu soal nomor 2, uraikan tahapan perencanaan pengadaan tanah. Jawaban saya, pada tahapan perencanaan setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang sedikitnya memuat 8 hal, yaitu diantaranya: yang pertama, maksud dan tujuan rencana pembangunan. Yang kedua, kesesuaian dengan rancangan tata ruang wilayah atau RT/RW dan prioritas pembangunan. Yang ketiga, letak tanah. Yang keempat, luas tanah yang dibutuhkan. Yang kelima, gambaran umum status tanah. Yang keenam, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketujuh, perkiraan nilai tanah. Dan yang kedelapan, rencana penganggaran. Dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup beberapa survei, yaitu diantaranya: yang pertama, sosial ekonomi; yang kedua, kelayakan lokasi; yang ketiga, analisis biaya; yang keempat, manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; yang kelima, perkiraan harga tanah; yang keenam, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan; serta yang kedelapan, studi lain yang diperlukan. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya diserahkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur yang melingkupi wilayah di mana letak tanah berada. Selanjutnya, soal yang nomor 3, pada tahapan manakah konsultasi publik dilakukan? Uraikan sejauh mana pemahaman Anda terkait konsultasi publik. Jawaban saya, menurut pemahaman saya, konsultasi publik itu dilakukan pada tahapan persiapan. Konsultasi publik rencana pembangunan ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak, serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang telah disepakati. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah itu mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Lalu selanjutnya, gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Konsultasi publik rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, dan apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja tetapi terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan ini, maka akan dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan tersebut paling lama 30 hari kerja. Kemudian, kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang tersebut dituangkan di dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang. Apabila hal konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, maka instansi yang memerlukan tanah tersebut dapat melaporkan keberatan kepada gubernur melalui tim persiapan. Lalu kemudian, gubernur tersebut membentuk tim kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan. Tetapi apabila masih ada yang keberatan, maka haruslah diajukan ke pengadilan negeri, lalu kemudian banding ke tingkat Mahkamah Agung, dan jika keputusannya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka dititipkan pada pengadilan. Lalu selanjutnya, soal yang nomor 4, dalam hal apa sajakah ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri? Jawabannya, ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri dalam beberapa hal, yaitu diantaranya: yang pertama, pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan tersebut ke pengadilan negeri. Lalu yang kedua, pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri atau keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau disebut dengan inkrah. Yang ketiga, pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Lalu yang keempat, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian. Di antaranya, yang pertama, sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Yang kedua, masih dipersengketakan kepemilikannya. Yang ketiga, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. Atau yang
keempat menjadi jaminan bank. Sekian penjelasan saya tentang ujian lisan hukum peralihan dan pengadaan tanah kelas F. Saya ucapkan terima kasih.